Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempraktekkan coaching model Tirta. Kelompok 1 dengan anggota saya Cucu Yulianti, yang kedua Pak Dani, dan ketiga Budiana. Nah, di sini sekarang yang berperan sebagai coach adalah Budiana dan coachi adalah Pak Dani. Dengan mengetengahkan kasus bahwa seorang siswa mempunyai masalah, dia tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri, dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Meskipun hasil yang dikumpulkannya memang selalu bagus ya, tapi dia selalu bekerja sendiri. Nah, mari kita saksikan bagaimana seorang coach dapat menyikapi masalah ini. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Haji Cucu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Proses coaching akan segera dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Hai Dani, apa kabarnya kamu hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Ibu memanggilmu kemari karena ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan dengan kamu. Kamu tidak sedang memiliki kepentingan lain, kan? Oh, tidak, Bu. Tidak ada. Baiklah, kalau begitu, mari duduk di sini dekat Ibu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Oh ya, kali ini kita akan ngobrol. Mungkin sedikit agak lama. Kamu nggak apa-apa? Oh, iya, Bu. Nggak apa-apa. Baiklah, Ibu perhatikan di kelas setiap kamu mengerjakan tugas kelompok, kamu selalu mengerjakan tugas sendiri. Kamu tidak bekerja sama dengan kelompokmu. Kenapa, Nak? Iya, Bu. Saya memang ingin sekali membicarakan masalah ini dengan Ibu. Bu, saya itu perlu seseorang masalah saya ini. Sudah perhatian kepada saya. Iya, Nak. Jadi, apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita kali ini? Saya itu ingin dapat dari masalah saya, Bu. Ya, terus ada lagi? Saya itu masih bingung, Bu. Kenapa sih saya begini? Saya ingin tahu apa penyebabnya, Bu. Coba kamu ceritakan ke Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya itu merasa tidak nyaman, Bu, ketika ada tugas kelompok. Tugas apa? Dan apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman di kelas kalau ada tugas kelompok? Saya susah, Bu, kalau harus bersama teman-teman dalam mengerjakan tugas kelompok, Bu. Oh, maksud kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas kelompok, begitu ya? Iya, Bu, saya sendiri sudah berusaha keras agar dapat bergabung dengan teman-teman untuk dapat mengerjakan tugas kelompok, tapi teman-teman tidak bisa saya, Bu, di dalam mengerjakan tugas kelompok. Oke, sekarang coba jelaskan ke Ibu, kenapa teman-temanmu tidak bisa menerima kamu dalam tugas kelompok? Saya itu orangnya agak tertutup dan tidak bisa bergaul dengan teman, Bu. Kalau saya bekerja sama dengan teman itu
itu jadinya agak susah. Saya tidak bisa, Bu. Oke, Ibu mau tahu apa yang sudah kamu lakukan agar kamu bisa diterima dan bisa bergabung dengan temanmu dalam mengerjakan tugas kelompok. Sebetulnya saya sudah berusaha, Bu, untuk bergabung dengan waktu-waktu istirahat dan juga ketika bermain, Bu. Lalu, bagaimana dengan teman-temanmu ketika kamu bergabung dengan mereka? Apa mereka juga tidak bisa menerima kamu? Iya, Bu, teman-teman tidak bisa menerima saya untuk bergabung bermain, Bu. Bagaimana dengan temanmu yang lain? Apa mereka juga tidak bisa menerima kamu? Teman yang lain juga tidak bisa menerima saya, Bu. Kalau boleh Ibu coba simpulkan, kamu kurang nyaman dalam mengerjakan tugas kelompok dengan teman sekelas karena temanmu tidak bisa menerima kamu, karena kamu orangnya tertutup dan juga kurang bisa bergaul. Betul begitu? Iya, Bu, seperti itu. Kalau boleh Ibu tahu, di kelas kamu punya teman akrab atau teman dekat itu semacam soulmate yang bisa kamu ajak berteman atau ngobrol-ngobrol? Iya, Bu, sebenarnya saya punya teman di kelas yang lumayan dekat dengan saya, yang sering ngajak saya ngobrol ketika jam istirahat ataupun bareng ketika pulang sekolah, Bu. Coba kamu ingat lagi, adakah teman lainnya yang mau mengajakmu mengobrol ketika jam istirahat? Ada lagi, Bu, yang mau ngobrol dengan saya? Nah, dari yang kamu sampaikan, ternyata tidak semua temanmu tidak bisa menerima kamu. Masih ada teman yang bisa kamu ajak bermain dan ngobrol. Iya, Bu, benar sekali. Ternyata masih ada teman yang mau menerima dan mengajak bermain dan mengobrol dengan saya. Ya, mungkin sayanya aja sih yang kurang bisa bergaul dan tertutup. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa sih yang akan kamu lakukan? Waduh, ini Bu, sebenarnya banyak yang ada di kepala saya. Tapi saya itu malah bingung, Bu, mau ngapain dulu. Coba deh kamu pikirkan lagi yang mana yang ada di benak kamu yang akan menjadi prioritas yang paling utama dulu. Pertama, saya akan mengubah pemikiran saya bahwa tidak semua teman tidak dapat menerima saya. Lalu yang kedua, saya akan mencoba untuk mengubah perilaku saya untuk dapat menjadi lebih terbuka lagi. Bagus, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain tidak yang akan kamu lakukan di rumah selain mengubah mindset kamu dan mengubah perilaku tertutupmu? Saya sih maunya akan belajar cara gaul, Bu. Nah, ini Ibu sangat tertarik ketika kamu mengatakan akan belajar cara bergaul. Coba bisa jelaskan nggak ke Ibu lebih jauh lagi? Ini Bu, saya akan belajar cara bergaul lewat buku yang akan saya beli di toko sebelah sekolah. Dan akan mencari referensi dari internet, Bu. Baiklah, dari diskusi kita kali ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya, Bu. Saya akan mengubah mindset saya dan mengubah perilaku saya yang tertutup. Dan selanjutnya saya akan belajar cara bergaul lewat buku atau internet, Bu. Sip. Ibu suka dengan apa yang kami sampaikan pada diskusi kita kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu? Hari ini rencananya saya akan berpikir bahwa teman saya itu menerima saya, Bu. Dan
saya akan lebih terbuka lagi dalam bergaul dengan siapa saja. Kira-kira nih, apa dan siapa yang dapat membantumu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya akan menuliskan komitmen saya pada dinding kamar saya untuk mengingatkan saya pada komitmen tersebut. Dan saya akan meminta bantuan kakak saya dalam belajar bergaul, karena kakak saya itu orangnya ramah dan memiliki banyak teman, Bu. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Semangat ya untuk berubah, Dani. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, telah membantu saya. Ya. Terima kasih Bu Diana, Pak Dani. Di sini tugas saya sebagai observer ya. Setelah saya mengobservasi, mengamati praktek coaching tadi dengan model Tirta yang ada 4 langkah dengan 4 langkah, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di sini saya melihat memang keempat langkah ini sudah muncul, sudah ada. Tujuannya pada langkah coaching model Tirta sudah tersampaikan dengan pertanyaan, dengan adanya pertanyaan apa tujuan maksudnya gitu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah atau menggali masalah coaching. Ini juga sudah ada, pertanyaan-pertanyaannya pun sudah mengarah ke proses identifikasi. Kemudian pertanyaan rencana aksi, pertanyaannya sudah mengarah ke aksi gitu. Tersampaikan oleh coach ya, rencana aksinya tadi tersampaikan oleh coach dan sudah ada umpan balik dari coach terkait rencana aksi tersebut. Dan yang terakhir tanggung jawab, ini sudah terdapat langkah tanggung jawab yang diharapkan oleh model Tirta itu mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dengan pertanyaannya tadi, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini pertanyaan yang menggali supaya anak mau berkomitmen. Nah, mungkin itu hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada kasus yang kedua, di mana kasus kedua ini seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapinya? Kita akan coba saksikan pada kasus berikut ini. Pada kasus berikut ini akan disimulasikan oleh Bu Cucu dan Bu Diana dengan coach Bu Cucu dan coachingnya adalah Bu Diana. Kepada Bu Cucu dan Bu Diana saya persilahkan. Terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ane, silakan masuk Ne. Duduk sini. Ya Bu, Ibu memanggil saya. Iya, Ibu memanggil Nuna. Ibu mau ngobrol, boleh? Boleh Bu. Oke, maaf ya Ne ya. Ibu dapat laporan nih dari guru bahasa Inggris. Katanya nilai Ane akhir-akhir ini menurun. Apa betul? Iya Bu. Kenapa? Ane punya masalah? Punya kendala dalam belajar bahasa Inggris? Iya Bu, tapi saya nggak punya teman yang dapat diajak untuk menyelesaikan masalah ini.
Kalau saya bicara sama orang tua saya, malah saya yang akan diomelin. Sekarang Ibu memanggil saya dan bertanya tentang masalah saya sangat berterima kasih sekali ke Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya ini. Alhamdulillah. Jadi, apa kira-kira yang bisa Ibu bantu? Apa yang Ane harapkan setelah kita nanti berdiskusi, ngobrol-ngobrol tentang masalah Ane? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Baiklah. Coba ceritakan, apa yang sebenarnya menjadi keluh kesah Ane selama ini yang menyebabkan nilai Ane jadi turun? Begini, Bu. Tapi maaf ya, Bu, sebelumnya. Mungkin ini takut hanya perasaan saya saja. Tapi saya rasa ini sangat mengganggu saya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Silakan, sekarang terus terang sama Ibu. Apa masalahnya? Begini, Bu. Seperti yang Ibu tahu, bahwa Pak Roni kan mengadakan les privat sekarang ini nih. Kebetulan saya nggak ikut, Bu. Karena orang tua Oh saya ya. nggak ada yang bantu. Nah, kalau giliran pelajaran Pak Roni, saya merasa nggak nyaman. Karena Pak Roni itu suka menyindir saya di kelas, Bu. Pak Roni pernah bilang gini ke saya, kalian jangan merasa sok pintar ya, nggak mau les ke rumah Bapak. Les itu sangat membantu kalian dalam menghadapi ujian nanti. Saya hanya bisa diam, Bu. Saya juga merasa diperlakukan tidak adil sama Pak Roni. Nilai saya lebih kecil dibanding teman-teman saya yang les privat pada Pak Roni. Apa yang tidak ikut les itu cuma Ane saja? Enggak, Bu. Ada 5 orang teman saya yang enggak juga ikut les privat di Pak Roni. Iya. Oke, ketika Ane sedang belajar di kelas, apakah materi yang disampaikan Pak Roni tersebut dapat Ane pahami dengan baik? Alhamdulillah, Bu. Sebagian besar dapat saya pahami dengan baik. Terus, kenapa nilai Ane sampai menjadi turun? Kalau memang Ane memahami materi tersebut. Nah, itu Bu yang jadi masalahnya. Pak Roni memberikan nilai yang kecil sama saya. Entah kenapa Bu, Pak Roni itu kalau memeriksa pekerjaan saya begitu teliti, sangat detail sekali. Salah satu huruf pun nggak ada maaf, Bu. Beda kalau sama teman-teman yang ikut les. Dilihat sekilas aja, langsung dinilai dengan nilai yang bagus. Oh, begitu ya. Apa selama ini yang Ane lakukan? Saya mencoba belajar dengan baik, Bu, dan bertanya sama teman materi yang diberikan Pak Roni di tempat lesnya. Apa Ane pernah bertanya sama Pak Roni kenapa dia memberikan nilai yang kecil? Enggak, Bu, saya enggak berani. Oh iya, Pak Roni tahu alasan Ane kenapa nggak ikut les? Enggak tahu, Bu. Jadi kalau begitu ya, kalau boleh Ibu simpulkan, sekarang ini Ane merasa bahwa Pak Roni berlaku tidak adil dalam nilai karena Ane tidak ikut les dan Ane tidak nyaman karena Pak Roni suka menyindir Ane di dalam kelas, bukan begitu? Iya, Bu, betul. Saya juga sebetulnya mau sekali untuk les di Pak Roni. Namun selain saya harus membantu ibu saya juga tidak mempunyai uang untuk membayar lesnya, Bu. Nah, kalau begitu berarti Ane sudah tahu ya penyebabnya karena Ane tidak les, kira-kira apa yang akan Ane lakukan beberapa hari ke depan?
Untuk menyesuaikan materi, saya akan bertanya pada teman yang ikut les, baca-baca buku referensi lain. Mungkin saya juga akan menemui Pak Roni, Bu. Wah, banyak rencananya ya. Oke, dari beberapa hal yang disebutkan tadi, kira-kira yang akan menjadi prioritas utama itu yang mana, Ane? Pertama, mungkin saya akan menemui Pak Roni dulu dan menyampaikan bahwa dengan rendah hati saya tidak bisa mengikuti les seperti teman-teman yang lainnya, dikarenakan keluarga saya tidak mampu untuk membayar uang les. Selain itu, saya juga kan harus membantu ibu. Kedua, saya meminta izin kepada guru tersebut untuk belajar bersama dengan Mega materi yang disampaikan ketika les. Ibu rasa itu langkah-langkah yang baik buat kamu. Kira-kira ada hal lain nggak yang akan kamu lakukan di rumah selain menemui Pak Roni dan minta izin belajar bersama Mega tentang materi yang disampaikan ketika les tadi? Saya belajar lebih giat lagi dengan membaca beberapa buku referensi yang sesuai dengan materi, Bu, supaya mendapatkan nilai yang lebih sempurna lagi. Bagus. Itu langkah yang tepat untuk kamu lakukan. Ibu suka dengan hasil diskusi yang kita lakukan hari ini. Terima kasih, Bu. Oke, Ane, kira-kira komitmen apa yang akan Ane lakukan untuk menjalankan rencana Ane tadi? Besok saya akan menemui Pak Roni, Bu, rumahnya untuk menyampaikan permohonan saya. Oke. Siapa yang kira-kira dapat membantu Ane untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta Mega untuk mengingatkan komitmen saya tadi, Bu, dan membantu saya dalam menerima materi yang diberikan ketika les. Mega itu baik, Bu, selalu berbagi ilmu. Wah, beruntung sekali ya Ane punya teman seperti Mega. Nah, itu ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa, yakin, kamu pasti bisa. Ya, Ibu, terima kasih. Iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah lihat contoh dari skenario yang ada di kasus 2, di mana di sini strategi Tirta betul-betul diterapkan. Itu saya di sini bisa melihat bahwa dari tujuan di sana, tujuan dari si anak ya melakukan coaching adalah mendapatkan solusi dari permasalahannya, di mana anak ini masalah dengan guru les privatnya, dan di sana coachnya sangat terampil dalam menganalisis ya apa yang menjadi tujuan dari siswanya, gitu, apa sih yang menjadi masalah siswanya ini. Kemudian tadi juga ada identifikasi ya, coach melakukan identifikasi dengan menanyakan dari mulai berapa orang yang ikut lesnya, kemudian materi apa yang disampaikan, kemudian sampai dapat menggali pada masalah intinya, yaitu pada masalah nilai, di mana nilai inilah yang pada akhirnya juga membuat siswa itu kurang bersemangat dalam belajar. Selain dari itu, pada proses identifikasi ini, coach juga menanyakan solusi apa saja sih yang bisa mungkin ditawarkan gitu ya. Dan coach juga tidak lupa menyimpulkan gitu, apa sih yang menjadi masalah siswa tersebut. Lalu pada rencana aksinya, di sini juga coach menanyakan gitu ya, apa saja sih yang akan dilakukan oleh si coachee, dan si coachee di sini menanggapinya juga dengan respon yang sangat positif sekali, karena pada proses identifikasi si coachee telah mendapatkan bahan yang akan dilakukan sebagai rencananya ke depan, yaitu si coachee di sini menanyakan materi apa saja gitu yang dia tertinggalnya itu pada bagian mana saja, dan lalu juga
si coach dibimbing untuk mencari lagi referensinya, dan si coach dibimbing agar jujur tentang kondisi yang ada, terutama kondisi keluarganya, bahwa si coach ini dia tidak bisa mengikuti les privat memang karena kondisi keluarganya yang tidak memungkinkan, seperti itu. Dan di sini pada rencana aksi, coach betul-betul membuat siswa itu menemukan solusinya sendiri gitu, tanpa harus coach ini melakukan atau memberikan solusi secara langsung, tetapi coach dibimbing agar menemukan solusinya. Lalu yang terakhir tadi pada tanggung jawab, coach membimbing coach bagaimana siapa saja sih orang-orang yang dapat membantunya agar rencananya ini dapat terwujud, dan bagaimana agar si coach ini tetap berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi yang sudah dia susun tadi. Mungkin sekian untuk kasus yang nomor 2, hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita menginjak ke studi kasus yang ketiga, di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ini tantangan buat seorang coach untuk membimbing coach menemukan solusinya sendiri. Baiklah, untuk lebih jelasnya kepada Coach Dani dan Coach Cucu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Dian. Langsung saja kita mulai. Maaf Bu, saya perhatikan tadi setelah berdiskusi dengan Pak Kepala, Ibu tampaknya kurang bersemangat. Sepertinya ada yang sedang Ibu pikirkan. Kira-kira apa Bu yang sedang Ibu pikirkan? Ini Pak Dani, hari ini Pak Kepala menegur saya. Padahal saya merasa tidak ada salah apa-apa gitu Pak. Oh begitu. Jadi itu yang membuat Ibu tidak bersemangat. Tapi apakah Ibu sudah mencoba memberikan penjelasan pada beliau? Belum, Pak. Saya tidak berani. Sepertinya beliau tampak sangat kecewa mendengar laporan dari Bapak Pengawas. Seperti itu. Berarti Pak Kepala belum mendengar penjelasan dari Ibu terkait permasalahan tersebut secara keseluruhan ya? Lalu, apa yang sebetulnya ingin Ibu lakukan sekarang? Sebetulnya, saya itu ingin sekali memberikan penjelasan kepada beliau dan pengawas, agar permasalahan ini menjadi jelas dan tidak terjadi salah paham. Maaf, bukan maksud saya untuk ikut campur dalam permasalahan Ibu, tapi jika Ibu tidak keberatan, apakah Ibu bisa berbagi cerita apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Sebenarnya masalahnya bermula saat pengawas melakukan supervisi minggu lalu. Beliau nampaknya keberatan jika saya memandu pembelajaran tidak sesuai dengan buku teks yang ada. Oh, seperti itu. Lalu, iya. Kenapa saat itu Ibu tidak mengajar sesuai buku teks? Begini, Pak Dani, menurut saya, kalau materi yang tersedia pada buku teks itu terlalu kaku untuk diajarkan di kelas. Selain itu, saya merasa bahwa anak-anak membutuhkan sumber belajar yang lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun begitu, tetapi saya tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan acuan yang ada pada kurikulum loh Pak Dani. Begitu. Apakah saat itu Ibu sudah
menjelaskan alasan Ibu kepada pengawas? Saya sudah coba menjelaskan alasan saya, namun beliau juga memiliki pandangan bahwa pembelajaran yang saya lakukan seharusnya sesuai dengan apa yang ada pada buku teks. Menurut beliau, apa yang telah ada pada buku teks materinya memiliki kualitas yang sangat baik dan sangat sesuai dengan tujuan yang ada pada kurikulum. Tapi saya tidak setuju, saya tidak sependapat dengan beliau. Saya bersikeras dengan kondisi siswa, sehingga seharusnya sumber-sumber lain yang relevan yang masih bisa digunakan di dalam kelas, bukan toh dari buku teks itu, begitu Pak Dani. Oh, seperti itu. Lalu, apakah Ibu sudah menjelaskan situasi mengenai siswa Ibu? Sayangnya belum. Saat itu saya sangat lelah karena baru selesai mengajar 2 kelas sebelum supervisi. Dan belum bisa istirahat. Ketika mendapat masukan dari beliau, saya merasa tidak terima dan nada bicara saya agak sedikit tinggi. Lalu beliau bergegas pamit menuju kelas berikutnya untuk melakukan supervisi pada guru lain. Oh. Jadi beliau pun belum menjelaskan alasannya secara lengkap, begitu Pak. Oh, jadi beliau pun menjelaskan alasannya secara lengkap ya. Tapi apakah Iya. Ibu merasa bahwa dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu memiliki kelemahan? Kalau dipikir-pikir sih, ya juga sih Pak ya. Saya tidak terpikirkan sih sebelumnya. Mungkin saja sebenarnya ada kelemahan dalam pembelajaran saya. Dan saya memang terlanjur emosi begitu Pak Dani. Saya bersikukuh pada model pembelajaran saya begitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu belum menjelaskan keseluruhan alasan Ibu. Sebelum itu, karena Ibu terlanjur emosi gitu ya Bu. Dan iya, pada saat itu Ibu merasa menyesal gitu ya, karena Ibu sebetulnya ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya dan menjelaskan situasi pada beliau dan kepala sekolah. Jadi seperti itu ya situasinya. Kalau begitu, apakah memiliki rencana untuk meminta maaf dan menjelaskan? Belum, Pak. Saya belum memikirkan rencana apapun. Saya merasa bersalah dan tidak tahu harus bagaimana untuk saat ini. Gitu. Sepertinya Ibu terlihat sedang tidak tenang. Mari kita duduk sejenak, Bu. Kita ngobrol sedikit. Menurut Ibu itu, jika Ibu sedang mengalami situasi seperti ini dulu, apa yang biasanya Ibu lakukan? Saya biasanya mengajak orang yang berselisih paham dengan saya untuk berdiskusi langsung. Saya tidak nyaman jika tidak berbicara melalui telepon atau pesan singkat. Jadi harusnya saya itu ketemu langsung gitu. Tapi sekarang kan agak susah. Yang kalau bisa dikatakan berselisih pahamnya kan ini dengan pengawas dan kepala sekolah pada. Oh, jika seperti itu, kira-kira nih Bu, apa hal yang bisa Ibu lakukan? Sepertinya saya akan menemui langsung Pak pengawas itu dan berbicara langsung dengan beliau. Apa yang sebenarnya terjadi begitu Pak Dani? Ya, saya setuju sih Bu. Itu adalah langkah yang baik. Lalu menurut Ibu, apakah Ibu sudah menemukan waktu yang tepat untuk berbicara pada beliau? Sepertinya lebih cepat, lebih baik. Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Saya akan mencoba menyampaikan pada rapat evaluasi lusa nanti, Pak. Baik. Kebetulan saya akan ada rapat gitu. Oke, saya rasa Ibu sudah menentukan langkah awal yang tepat di sini. Selanjutnya, apa yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan itu kira-kira? Selain ingin meminta maaf dan menjelaskan situasinya,
Saya juga ingin mendengarkan penjelasan dari beliau mengenai penggunaan buku teks yang beliau maksud gitu. Dengan begitu saya bisa melihat kelemahan apa yang ada pada pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Bu. Ya, saya lega mendengarnya. Tapi apa Ibu sudah yakin dengan rencana tersebut? Insya Allah saya yakin, Pak, permasalahan seperti ini perlu diangkat pada evaluasi nanti agar saya, pengawas, dan kepala sekolah dapat berdiskusi secara terbuka sehingga menemukan titik temu begitu, Pak. Seperti itu ya, Bu. Apakah Ibu perlu seseorang untuk membantu Ibu agar lebih tenang untuk menjelaskan hal tersebut? Sepertinya begitu, Pak. Saya tidak akan berani menghadap sendiri gitu. Jika Bapak bersedia, kebetulan sekali, Pak. Saya minta tolong sama Bapak temani saya begitu untuk menceritakan ini. Oke, baiklah Bu. Jika nanti sekiranya Ibu membutuhkan bantuan saya, dengan senang hati saya akan coba untuk membantu Ibu. Terima kasih Pak, sudah mau mendengarkan cerita saya dan Bapak mau nanti diajak oleh saya untuk berbicara dengan Bapak Kepala juga pengawas. Ya, baik. Sama-sama Bu. Di mute, masih di mute. Diana di mute. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Setelah saya menyaksikan simulasi proses coaching tadi, secara keseluruhan saya nilai sangat bagus sekali ya, keren. Karena keempat tahapan Tirta itu sudah terlihat jelas dalam proses tadi. Untuk yang pertama, tujuan sangat jelas tersampaikan, di mana tadi Kuci menyampaikan atau curhat ya, ada permasalahan atau misunderstanding di sini. Coach-nya juga memfasilitasi, mengarahkan untuk supaya Kucinya menemukan permasalahannya sendiri ya. Kemudian untuk yang kedua, identifikasi. Tadi sudah terlihat, Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Kuci. Tadi kan permasalahannya setelah diidentifikasi saling bersikeras ya sebenarnya, kekeh gitu tadi kalau kata Kuci mah gitu. Tapi penjelasannya belum sama-sama terlihat gitu. Jadi masih tetap ada kesalahpahaman di sini ya. Ada pesan yang belum tersampaikan gitu. Jadi perlunya Kucing itu di sini. Selanjutnya pada tahap rencana aksi juga sudah terlihat dengan jelas ya tadi Kuci menyampaikan rencana aksinya setelah distimulasi oleh pertanyaan-pertanyaan dari Coach. Kuci juga menyadari merasa bersalah, belum bisa karena mungkin kondisinya juga belum tenang ya tadi Coach juga bagus ini mengaitkan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi ketika bertanya pada Kuci udah ada rencana aksi belum? Ketika Kuci mengungkapkan belum karena mungkin kondisinya masih belum stabil, belum tenang, masih emosi. Jadi diarahkan dulu oleh oleh Coach supaya tenang dulu ya. Bagus ini di sini dikaitkan dengan PSE. Udah jelas tadi rencana aksinya mau menemui langsung, dan yang terakhir untuk tanggung jawabnya sebagai bentuk komitmen, Kuci mau melakukan proses komunikasi ya yang lebih asertif gitu. Jadi mau menghadap kepada pengawas untuk mengemukakan permasalahan yang sebenarnya itu, dan Coach di sini siap untuk membantu sebagai bentuk komitmen terhadap coaching ini ya. Jadi mungkin itu. Jadi sekali lagi secara keseluruhan bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.